Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sesi webinar nasional Info Ekonomi Forum 2023 BUMN Subsidiary BUMN BUMD yang menghadirkan Ibu Dr. N. Nurlaila Arif MDA selaku Wakil Ketua Umum Perhumas dan Asisten Profesor SBM ITB yang akan menghadirkan tema Optimizing Digital Platform to Maximizing Your Corporate Brand. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu peserta Info Ekonomi Forum 2023 agar bisa mengikuti sesi ini hingga selesai nanti. Dan Dr. N. Nurlaila Arif MBA, MIPR, dikenal juga dengan Lala Arif, merupakan praktisi public relation yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pada perusahaan BUMN Bio Farma dengan jabatan terakhir sebagai Head of Corporate Communications serta telah menduduki beberapa posisi struktural dan strategis. Beliau berpengalaman sebagai trainer untuk perusahaan BUMN dan swasta nasional serta telah menulis 2 buku bestseller berjudul PR in Era of Artificial Intelligence dan Corporate Communication Praktik Terbaik di Perusahaan. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perhumas bidang pelatihan kehumasan dan menjadi Asisten Profesor SBM ITB. Kepada Ibu Lala Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin kami menyapa terlebih dahulu guru kami Prof. Widodo Muktio. Beliau staf ahli Menteri Komunikasi dan Informasi bidang komunikasi dan media massa. Selamat siang Prof. Widodo, semoga sehat selalu Prof. Ya. Dan juga yang terhormat Pak Arif Munajat, CEO Info Ekonomi ID, juga sahabat kami Ibu Susi, CEO Info Brand Group, dan juga Pak Tri Raharjo, Founder and CEO Trust & Co. Terima kasih atas kesempatan hari ini untuk kami sharing ya. Izin sharing untuk Bapak Ibu peserta yang hadir dari BUMN maupun BUMD ya yang hadir dalam acara Top Digital Corporate Brand Award 2023. Ya, sesuai tema pada kesempatan hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan bagaimana mengoptimalkan digital platform ya untuk memaksimalkan corporate branding ya, khususnya bagi perusahaan BUMN, BUMD, pemerintah maupun lembaga. Oke, izin sedikit Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan CV saya ya. Izin di sini saya ingin mengingat kembali ya, saya masih ingat bagaimana di 2018 ketika saya membuat buku yang berjudul Public Relations in the Era of Artificial Intelligence. Nah, terus terang Bapak Ibu, waktu itu di 2018-2019 ketika buku ini diluncurkan, penerimaan dari masyarakat belum betul-betul baik ya. Artinya ketika saya menyampaikan bagaimana pekerjaan nanti akan hilang karena pengaruh dari big data maupun artificial intelligence seperti yang dibahas di buku ini mendapatkan persepsi yang kurang bersahabat. Ya. Nah, bagaimana dengan faktanya sekarang? Bapak Ibu yang hadir, jika kita lihat pada slide ini, saya menulisnya sebagai Love and Fear on Artificial Intelligence. Jadi bagaimana persepsi bisnis, ya, persepsi masyarakat, persepsi publik terhadap pengaruh dari teknologi bisa kita lihat di sini. Banyak dari hasil riset yang menyebutkan ya bahwa lebih dari 67% ya data analytics itu justru di bidangnya itu yang non-AI ya. Kemudian 59% justru eksekutif percaya bahwa dengan adanya big data bisa meningkatkan kemampuannya ya, mengimprove untuk penggunaan artificial intelligence. Dan yang lebih menarik lagi yang fakta yang kedua ini Bapak Ibu, bahwa 54% bisnis ya di dunia menyatakan dengan adanya AI ini menjadi solusi agar meningkatkan produktivitas. Jadi jika kita petakan di sini bagaimana bisnis, bagaimana perusahaan melihat ya dari pengaruh artificial intelligence ini menunjukkan betul-betul bisnis
melihat bahwa dampak dari big data maupun artificial intelligence bermanfaat untuk bisnis. Artinya ini meningkatkan produktivitas. Nah, bisa ditunjukkan kalau mungkin saya berikan contoh ya, misalkan di sektor perbankan. Sektor perbankan sekarang sudah mulai memiliki program untuk menutup beberapa kantor cabangnya yang secara fisik, ya, mengganti dengan layanan digital, mengganti dengan bank digital, dan ini juga sudah mulai disosialisasikan ya kepada pelanggan atau customernya. Baik. Nah, saya akan berlanjut ke sini ya. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Ketika kita di Indonesia mungkin melihat bagaimana pengaruh dari luasnya wilayah di Indonesia, kemudian terdapat juga akses ya, kesulitan akses di daerah-daerah tertentu. Artinya internetnya belum merata ya. Tapi jika kita lihat langsung ya pada datanya, Indonesia ini kan termasuk pertumbuhan atau konsumsi internetnya ini termasuk relatif tinggi ya jika dibandingkan dengan negara lain ya. Oke, misalkan kita lihat pengaruh dari penggunaan digital ini, kita lihat bagaimana terhadap dengan konsumsi dari media online ya di Indonesia, kemudian juga penggunaan teknologi baru ya. Ini menjadi apa ya namanya itu menjadi panduan atau menjadi program-program yang akan dijalankan di perusahaan-perusahaan. Dan ini saya ambil contoh ya di India, bagaimana mereka sudah mulai menciptakan satu temuan baru ya. Ketika kita ada sedikit problem dengan akses di rural area, tapi mereka sudah mampu menciptakan ya contohnya adalah untuk pembayaran melalui mobile payment ya, melalui aktivasi dengan suara ya. Yang tentu kalau di kita kan mobile banking ya, internet banking kita masih merujuk harus kepada adanya akses internet, tapi di sini sudah ada inovasi baru ya, yang ini baru diluncurkan di Agustus kemarin dengan menggunakan khususnya program India's Universal Payment Interface. Yang tentu ini ke depannya menjadi peluang ya, tidak hanya di India dan tentu di negara-negara berkembang lainnya. Nah, ini saya salah satu contoh ya riset yang dilakukan di SBM ITB terkait dengan sejauh mana sih penerapan dari digital ini di industri farmasi di Indonesia ya. Apakah sudah sampai kepada tahapan-tahapan tidak hanya simplifikasi atau menyederhanakan, otomatisasi atau sudah masuk ke data maupun ke menggunakan artificial intelligence ya. Nanti silahkan untuk lebih tahu tentang kajian ini bisa dilihat ya, bisa di searching karena ini akses terbuka untuk riset terkait penerapan digital di farmasi. Nah, Bapak Ibu, terkait itu sebagai pengantar ya, saya akan lanjutkan di sini bagaimana untuk memaksimalkan corporate brand kita ya. Jadi kalau saya coba petakan di sini ada dua stream ya, saya menyebutnya sebagai dua stream. Kalau yang pertama adalah kita merujuk kepada corporate. Artinya di sini yang melakukan ya, yang melakukan komunikasi kepada publik ya, itu terdiri dari brand atau produk atau layanannya. Jadi dalam bentuk produk dan layanannya yang dioptimalkan untuk berkomunikasi. Kemudian corporate-nya sendiri ya, ini biasanya kalau brand and service ini dikelola sama teman-teman di marketing communication. Kalau corporate brand ini dikelola oleh teman-teman di corporate secretary maupun di corporate communication. Kemudian ada satu lagi ya, yang sekarang juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup, ya contohnya di employer branding. Lebih kepada bagaimana kemampuan dari perusahaan ini untuk memiliki program yang strategik untuk mengattract sejumlah kandidat terbaik yang nantinya akan mendukung di operasional perusahaan. Nah, selain di jalur corporate ini, perusahaan juga dapat mengoptimalkan melalui jalur individual. Ya, jalur individual bisa dilakukan personal branding
bisa dilakukan oleh para pemimpin, para CEO, direksi, ya, komisaris, atau kalau di pemerintahan, lembaga, Pak Dirjennya, ya, kemudian Bapak-Bapak pimpinan di eselon 1, 2, dan berikutnya untuk juga terlibat ya memaksimalkan komunikasi kepada publik. Dan yang ketiga yaitu partisipasi dari karyawan, ya, misalkan melalui program employee influencer. Oke, Bapak Ibu, jika kembali di sini ya, sebenarnya misalkan ada pertanyaan, kira-kira digital platform apa saja sih yang bisa digunakan oleh teman-teman ya yang berkecimpung di dunia PR maupun komunikasi untuk perusahaan BUMN, BUMD dan lembaga ya. Nah, tentu banyak ya, ini saya sebutnya many more, artinya banyak sekali. Saya hanya mengambil beberapa ya di sini dan tentu setiap perusahaan kita bisa mengoptimalkan mana-mana saja ya dari digital platform yang tersedia ini. Oke, misalkan yang wajib saya pilih 5 ya. Saya pilih 5 yang wajib. Pertama misalkan website. Tentu ya website sebagai interface, sebagai gerbang muka di depan yang menampilkan ya bagaimana kualitas, bagaimana siapa kita ya, who we are ada di situ semua. Kemudian social media ya, tentu social media kita bisa petakan berapa persen kita akan banyak bermain di Instagram, berapa persen akan banyak bermain di Twitter, berapa persen akan banyak bermain di YouTube, maupun berapa persen kita akan masuk juga ke TikTok ya. Barangkali jika segmentasi atau target audiens dari BUMN maupun BUMD dan lembaga pemerintah memang ingin fokus mengedukasi atau memberikan pengaruh ke generasi yang lebih muda. Tentu di situ perlu strategi. Kira-kira mau fokus di mana sosial medianya ya. Termasuk kalau jenis lembaga kita memang ingin mempengaruhi dari aspek pemegang kebijakan, mungkin kita akan masuk ke Twitter ya, dan juga akan banyak konten-konten yang in-depth di LinkedIn, yaitu sebagai contoh. Kemudian mobile apps ya. Beberapa kali saya ada pengalaman menjadi juri di beberapa media ya. Nah, kita sudah melihat bahwa perusahaan BUMN sudah mulai menggunakan mobile apps ya sebagai sarana untuk mengedukasi dan bagian dari program komunikasinya. Selain itu tentu masih banyak yang lain ya, misalkan juga menggunakan business wires ya atau menggunakan analytics data dan insight visualization ya, misalkan kita masuk ke sebuah dashboard untuk melihat social listening, untuk melihat media monitoring ya untuk memantau isu sebelum terjadinya krisis di perusahaan ya dengan menggunakan analytics atau insight. Nah, ini baru sebagian saja Bapak Ibu. Tentu kita perlu memiliki strategi ya, digital platform yang mana yang akan digunakan untuk sebagai aktivitas atau strateginya. Oke, ini manfaatnya ya ketika kita sekarang di tengah berbagai tadi ada big data, artificial intelligence, kita harus mengelevasi corporate brand kita. Tentu ini beberapa hal yang manfaat ya dari hubungan antara communication dan teknologi ini. Baik lebih efektif, lebih efisien, dan juga berbasis riset ya. Tentu perusahaan ya, lembaga, BUMN, BUMD perlu memiliki basis riset yang mumpuni ya. Artinya ketika kita melaksanakan satu program atau campaign, apa sih latar belakangnya? Nah, ini perlu dilakukan improve untuk riset maupun bisa berkolaborasi dengan akademisi. Oke, kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan, ya, jadi dengan melakukan data insight tentu bisa mendukung, artinya pengambilan keputusan tidak hanya berbasis ke feeling ya, keperasaan atau pengalaman sebelumnya atau pengetahuan kita sebelumnya, tapi juga didukung oleh data. Dan yang terakhir untuk ini ya mengurangi barriers di komunikasi ya, artinya kita bisa menggunakan tadi sebagian dari data tersebut.
Oke, ini saya kira refresh aja ya. Saya akan cukup cepat di sini ya. Bagaimana sekarang transformasi dari public relations ya, dan kita sudah ada di PR 4.0 di sini, yang mana tadi pengaruh-pengaruh dari artificial intelligence dan big data ini tentu bisa diharapkan bisa memudahkan ya, dan bahkan bisa mendukung program kerja kita agar lebih efektif. Oke, ini yang ada di dalam buku saya tentang PR Artificial Intelligence ya. Jadi kita bisa mengklasifikasi untuk mengoptimalkan tadi, memaksimalkan corporate branding ya, bisa menerapkan bagaimana klasifikasinya ya, di dalamnya penggunaan platform-platform tadi untuk menyederhanakan tugas kita, untuk melakukan social listening ya sebelum terjadi krisis, untuk mengotomatisasi tugas kita maupun kita bisa mengoptimalkan ya, data-data yang terstruktur yang ada di dalam jangkauan lembaga atau perusahaan maupun data-data yang tidak terstruktur. Bagaimana ini bisa mendukung untuk strategi dan program komunikasi khususnya tidak hanya di jangka pendek ya, tapi jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, terakhir Bapak Ibu, terakhir saya ingin menambahkan ya tadi dengan oke, kita akan memaksimalkan corporate brand, tapi tentu sekarang ini menjadi isu adalah terkait dengan ethical consideration ya. Bagaimana konsiderasi dari aspek etik ya maupun privacy ini ya ketika kita menggunakan artificial intelligence. Contoh kita menggunakan ChatGPT ya. Banyak yang bilang untuk membuat press release dulu kita memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam ya. Tapi kalau teman-teman yang hadir hari ini mungkin bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat, mungkin bisa kurang dari 10 menit ya. Nah, tapi dengan ChatGPT mereka bisa melakukan drafting ya, draft di press release itu bisa mungkin sekitar hitungan detik ya. Jadi dalam hitungan kurang dari 10 detik dia udah memberikan mengenerate ya perintahnya, tinggal kita berikan lagi feedback, kita ingin perbaiki, memang bisa beberapa kali masukan ya untuk menghasilkan press release tadi yang kita harapkan. Nah, hanya kita ada isu ya, isu terkait dengan ethics. Jadi ketika kita sebagai profesional menggunakan yang sekarang lagi digemari ya OpenAI ChatGPT misalkan, sejauh mana sih aturan yang diterapkan saat ini ya? Sejauh mana aspek plagiarism, aspek novelty di dalam karya kita, tentu kita harus perhatikan juga ya. Bagaimana kalau misalkan di institusi tersendiri ya seperti di bidang kesehatan, kedokteran, tentu mereka punya bahasan ya mana-mana saja yang bisa kita tarik ya. Apakah tidak semuanya harus merujuk kepada menggunakan ChatGPT tadi ya. Artinya kita harus punya konsiderasi ya, kita ada jeda dulu, pause dulu, konsiderasi secara etik, benar nggak sih ini? Apakah saya harus ini menerbitkan atas nama saya? Jika ini saya mengambil, menarik dari berbagai sumber informasi, tapi tanpa dilakukan analisa kembali. Ya, jadi itu aspek etiknya. Jadi harus lebih berhati-hati. Kita bekerja dengan data-data yang sensitif ya, khususnya ini untuk teman-teman di sektor kesehatan atau public service. Berarti memiliki do and don'ts-nya ya, mana yang bisa kita disclose atau bisa kita publish ya ke publik. Oke, kemudian ini yang data forging ini lebih kepada kita kayak memasukkan ya, misalkan iya kami melakukan riset, padahal kita mengambil dari sumber-sumber tadi ya, sumber-sumber yang datang sendiri ya melalui ChatGPT tadi. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita ya, secara profesional, ethics ini sangat penting. Kemudian gaining consent from data owner. Jadi ini jika kita mau melakukan pengumpulan data ya, tentu kita harus mendapatkan persetujuan dulu apa yang dibolehkan untuk dipublikasikan. Nah, kemudian aspek privacy ya sekarang juga sudah mulai lebih ini ya, seleksinya lebih ketat lagi ya, apalagi saya di perguruan tinggi ya yang juga melakukan riset, artinya
mereka akan menanyakan ya, misalkan melakukan survei atau kuesioner sejauh mana sih disimpan di mana, bolehkah itu dibuka kepada publik ya, siapa saja yang boleh mengakses dan apa saja yang bisa diprotek dari data kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Tentu ini tidak cukup untuk kita membahas secara luas ya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Artinya bagaimana listen learn untuk tadi mengakselerasi atau mempercepat dari corporate brand kita ya. Dan yang terakhir, listen learn-nya hari ini ya. Pertama, kita perlu menentukan topik spesifik apa saja yang akan dijadikan fokus ya, yang akan dijadikan strategi dalam mingguan, bulanan, 3 bulanan maupun tahunan kita. Kemudian yang kedua adalah pemilihan dari channelnya ya. Dari digital platform tadi yang saya sampaikan di awal, mana saja yang akan dijadikan prioritas. Apakah mau fokus melalui digital platform, melalui sosial media, ya maupun melalui saluran lainnya. Kemudian yang ketiga, kita perlu meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Ya, artinya akses terhadap informasi dan komunikasi untuk lebih terjangkau luas sesuai dengan target audiens. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa melakukan measurement, ya, evaluasi dari program-program kita, tidak hanya berbasis kepada PR value atau advertorial value, tapi juga sudah lebih beyond dari itu ya, melakukan penilaian dari aspek engagement rate, kemudian dari aspek outcomes, ya, outtakes maupun dari impact-nya. Dan yang terakhir ya, perkuat corporate branding, perkuat personal branding, dan berikan pengaruh. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.